Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semua, salam sehat. Semoga kita dapat terus beraktivitas di dalam berkesenian. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan rembuk seniman dengan tema meluruskan yang bengkok. Nah itu kalau saya menyimak kemarin Bung Dharma, ini terkait dengan kepengurusan Dewan Kesenian yang kemarin yang lalu, ya itu hal-hal yang dikemukakan kemarin begitu. Nah itu yang mereka sebut ada yang bengkok, ada yang tidak sesuai dengan harapan bagaimana mestinya. Tentu Bung Dharma sebagai ya pengurus di periode itu 2019, 2021, 2016, 2020 ya, ingin juga menyampaikan ya seperti apa sudah yang dikerjakan, bagaimana yang dikemukakan kemarin oleh teman-teman seniman itu ya. Ada begitu banyak PR-PR dalam dunia kesenian kita di Medan ini yang belum selesai. Salah satunya adalah tentang Dewan Kesenian Medan yang Oktober lalu sempat dihebohkan dengan adanya rembuk seniman yang membahas tentang perwal dan dianggap cacat atau perwal yang cacat atau apalah, tapi perlu diluruskan karena yang bengkok menurut kawan-kawan seniman. Menurut saya itu adalah satu bentuk kecintaan mereka terhadap dunia kesenian. Ada kecintaan yang luar biasa dari para pelaku seni Kota Medan dan harapan yang begitu besar terhadap tumbuh kembangnya tata kelola kesenian di Kota Medan, di mana keterlibatan seniman itu selalu menjadi point of view yang paling penting dalam upaya peningkatan kesenian di Kota Medan. Nah, sayangnya pemerintah kita selama ini tidak melihat ini sebagai sesuatu yang sangat urgent dan penting untuk dilihat. Padahal kita sama-sama paham ketika bicara kesenian itu adalah bicara kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena kesenian adalah bagian dari kebudayaan. Sebuah budaya yang baik pasti punya kesenian yang luar biasa juga baik. Nah, Medan memiliki 24 etnis, bukan 8 seperti yang selama ini dikenal, tapi ada 24 etnis hasil dari pendataan di PPKD tahun 2019. Ada 24 etnis yang tidak pernah disentuh secara efektif. Nah, oleh Dewan Kesenian Medan pada tahun 2020 ada satu program di mana kita bekerja sama dengan lingkungan, dengan kecamatan-kecamatan untuk melakukan pendataan aktivitas seni di setiap kecamatan. Karena kesadaran Dewan Kesenian ketika itu bahwa Dewan Kesenian bukanlah milik seniman, tapi milik masyarakat, sehingga dia harus mengakses seluruh masyarakat yang ada di basis-basis kecamatan-kecamatan. Misalnya daerah selatan, apa sih di situ keseniannya? Dan ternyata karena di sana pemukimnya adalah masyarakat Karo, maka berbagai aktivitas kesenian Karo itu akan muncul dari mulai musik, tarian, dan lain sebagainya. Begitu juga yang ada di utara. Apa masyarakat di utara itu? Oh, sana umumnya adalah Melayu. Melayu apa? Banjar. Oh, apa kesenian di sana? Oh, ada di sana ada Papua misalnya, atau apalah gitu yang berbasis pada etnis di sana. Nah, ini sedang didata ketika tahun 2020 sampai kemudian peristiwa yang menghenyakkan semua kawan-kawan DKM dan NKM itu terjadi. Lalu program close dan kemudian kita juga tidak bisa apa-apa hari ini. Nah, itu salah satu sebetulnya pondasi dari tata kelola kesenian. Karena Dewan Kesenian itu sebetulnya kita letakkan bukan sebagai sebuah event organizer, bukan pelaksana event-event kesenian, tidak. Sama sekali bukan itu konsep Dewan Kesenian kita. Dewan Kesenian kita itu konsep itu adalah membangun tata kelola menjadi mitra sejajar dengan SKPD. Kita memberikan masukan kepada SKPD, kalau kamu buat acara, baik itu lakukan dengan cara ini, karena acaramu itu begini-begini, substansi kebudayaan itu begini. Nah, jadi kita menjadi counterpartnya SKPD dalam mengencourage tata kelola kesenian. Nah, kita memberikan masukan ini kepada wali kota. Sehingga kita tahun 2020 itu juga membuat roadmap kesenian Kota Medan untuk melihat arah Kota Medan ini mau kemana sebagai kota metro. Ada nggak yang pernah bertanya di kawan-kawan seniman itu, arah kebudayaan Kota Medan mau kemana sih? Kita mau dibilang Melayu? Tidak.
Kita mau dibilang Cina juga tidak, mau dibilang Cina juga mau dibilang Mandailing juga tidak. Terus kita mau arah kebudayaan kemana? Nah akhirnya Dewan Kesenian ketika itu melihat dan merujuk kepada polanya Singapura sebagai sebuah kota dengan keterbukaan yang luar biasa, dan akar manusia itu berangkat dari berbagai etnis dan membentuk karakter kultur baru sebagai akibat dari pertemuan berbagai etnis. Nah, kita baru sedang mengarah ke sana ketika itu. Sayang, lagi-lagi tengah jalan mentah karena ada kasus tersebut. Jadi baru kita baru mau meletakkan fondasi ketika itu 2020 sebagai tahun terakhir. Yang diharapkan pada tahun 2021, tahun 2020 di masa akhir itu bisa ditetapkan sebagai sebuah kebijakan bersama dengan wali kota, hasil musyawarah kesenian tahun 2020 yang harus dilakukan, tapi kan gagal itu. Nah, lalu ketika ada teman-teman mengatakan tidak perlu ada UMKM, ya ini soal persepsi Pak. Soal persepsi gimana? Ada orang yang barangkali tidak suka dengan pola yang strukturnya sekarang atau pola aturan yang ada sekarang, tapi ada juga yang melihat bahwa pola ini jauh lebih efektif karena Dewan Kesenian ini bukanlah milik seniman, dia adalah milik masyarakat, maka seluruh unsur masyarakat harus ada di dalamnya, diwakili oleh Majelis Kesenian. Dan Majelis Kesenian itu ke depan itu kita harapkan adalah satu lembaga yang diisi oleh orang-orang terpelajar yang memiliki kepedulian terhadap kesenian. Apakah dia pengusaha, apakah dia politisi, apakah dia aktivis, atau bahkan seniman itu sendiri. Tentu diikuti oleh syarat-syarat lainnya. Nah, tetapi kemudian ini menjadi, kalau dalam sebuah kepanitiaan disebut SC, steering committee, yang meletakkan strategi besar dalam kurun waktu tertentu untuk tata kelola kesenian. Karena ini kemudian kita berharap melalui Majelis Kesenian ini akan terbangun sebuah konsep ekosistem kesenian di kota ini, di mana eksekusi dari ekosistem ini nanti dilakukan oleh Dewan Kesenian. Nah, Dewan Kesenian kita selama ini sebelum periode kami itu adalah Dewan Kesenian yang kerjanya melaksanakan event, bikin event tari, bikin event teater, bikin event musik. So, apa bedanya kita dengan SKPD atau Dewan Kesenian itu dengan event organizer? Kita bukan itu. Masa kita membangun ketumpang tindihan dengan SKPD dan dengan event organizer? Ini adalah kerja strategis. Dewan Kesenian dan Majelis Kesenian itu adalah kerja strategis dan ideologis, bukan kerja taktis seperti pelaksanaan event. Sehingga kita dengan kesadaran itu membangun satu konsep, menyiapkan roadmap-nya, lalu roadmap itu kita serahkan kepada wali kota, lalu wali kota menggunakan itu dengan para SKPD yang ada. Dasarnya adalah tetap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sebagai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Itu dasarnya. Tapi kemudian kita tidak bisa pungkiri memang kesadaran kebudayaan kita di Kota Medan sangat-sangat rendah. Kalau boleh dikatakan tidak berbudaya, iya, Kota Medan tidak berbudaya. Bahkan senimannya banyak yang tak berbudaya. Kalau pemerintahnya sudahlah, itu kita sudah sama-sama tahu dan sama-sama. Tapi senimannya juga sebagai tonggak kebudayaan, ternyata juga banyak yang tak berbudaya. Kenapa aku bilang? Ketika kawan-kawan melakukan rembuk seniman, kita di grup Dewan Kesenian itu mengatakan begitu. Harusnya mereka ingin tahu tentang Dewan Kesenian dan undang dong kita sebagai struktur yang masih ada. Kita membubar sampai hari ini. Kalau katanya misalnya ada yang mengatakan dari SKPD mengatakan bahwa Dewan Kesenian sudah demisioner, fine, tapi kita tidak tunduk kepada kepala dinas. Ini yang kita sedihkan sebenarnya dalam kasus rembuk seniman kemarin. Saya kan selalu bilang, kita nggak pernah menutupin loh informasi apapun dari Dewan. Kalau kalian mau tahu silakan tanya. Nah, rembuk kesenian itu saya tahu di informasi, tapi saya nggak akan datang karena saya nggak diundang. Walaupun katanya itu adalah, ini terbuka untuk membetul, silakan yang mau datang. Ya, untuk membahas tentang diri kita sebagai pengurus di Dewan Kesenian. Kalau kita nggak diundang untuk berbicara di situ, atau katakan tidak bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan apa sih pikiran kita, itu merupakan salah satu bentuk etika dari rendahnya kebudayaan itu. Sekarang akhirnya informasinya kan duga-menduga, dianggaplah dikatakanlah bahwa misalnya terjadi perwal yang bengkok, Dewan Kesenian sesat. Menurut saya itu lucu aja, karena kemudian ukuran bengkoknya apa? Memang kita ketika dibentuknya perwal tentang MKM itu tidak punya dasar berpikir.
ada dasar berpikirnya. Bahkan itu diputuskan bersama dengan seniman, memilih anggota MK itu adalah seniman yang ditetapkan oleh wali kota, di kantor wali kota. Diawali oleh 9 orang tapi kemudian menjadi 7 dan kemudian menjadi 5. Nah, begitu juga Dewan Kesenian Medan itu adalah hasil musyawarah seniman masyarakat seni Kota Medan yang ditetapkan di dalam musyawarah kesenian Kota Medan yang dipilih oleh para pelaku seni, diajukan pada majelis karena memang majelis yang memiliki wewenang untuk memutuskan siapa saja yang boleh. Jadi Bung Dharma, mekanisme itu kemarin ada dilaksanakan Dilaksanakan ya, tahun ya? 2016. Dihadiri memang sedikit karena ini kan baru pertama, Bang. Periode pertama. Kita belum tahu, baru mencari bentuk. Iya. Dengan format baru pemilihan Dewan Kesenian. Maka ada rapat sekitar 30-an orang kalau saya tidak salah di kantor kota itu, yang kemudian mengajukan siapa-siapa menjadi anggota majelis kesenian. Terpilih yang menjadi anggota majelis kesenian tersebut siapa-siapa saja. Yang kemudian dari mereka diberi laman oleh wali kota untuk membentuk Dewan Kesenian. Dan setelah terbentuk langsung dikukuhkan sama wali kota. Maka kita patuhi pada wali kota, bukan pada SKPD. Karena kita tidak terikat dengan SKPD. Nah, SKPD di sini fungsinya hanya membantu kita secara administratif. Yeah. Itu, Bang. Nah, makanya kalau dikatakan bengkok sesat di mananya saya bingung juga. Mau ukur bengkok sesatnya apa? Kalau dia berani mengatakan itu bengkok itu sesat, berarti ada dong yang lurus. Yang lurus yang mana? Yang pola DKP yang lama, yang menjadi event organizer. Lah menurut kita itu malah sesat karena dia kemudian melakukan tumpang tindih kerja dengan dengan SKPD, dengan event organizer, terjadi perebutan proyek jadinya. Kalau kita menyimak kemarin apa yang disampaikan dari teman-teman, bahwa salah satu yang bengkok itu juga termasuk adalah di dalam kinerja gitu ya. Belum menunjukkan bahwa kinerja dari Dewan Kesenian Medan yang masa itu bersama Bung Dharma itu sebagaimana yang diharapkan kinerjanya itu gitu. Bahkan disinyalir ada beberapa teman-teman atau semua barangkali pengurus DKI masa itu yang katanya malah jalan-jalan gitu, malah jalan-jalan ya, programnya tidak jalan tapi malah jalan-jalan begitu tuh. Nah ini kira-kira kalaupun memang benar itu jalan-jalan, kira-kira apa kebermanfaatannya itu Bung Dharma? Benar, saya sepakat dengan itu. Karena saya termasuk yang menolak ketika itu. Saya tidak berangkat, saya tidak pernah berangkat kemana-pun atas nama Dewan Kesenian untuk perjalanan studi banding. Ya. Nah, jadi saya katakan begini, ini adalah format baru Dewan Kesenian sebetulnya. Perlu dong kita belajar bagaimana Dewan Kesenian di kota lain itu berlangsung. Bagaimana pemerintah kota, pemerintah provinsinya memberikan dukungan kepada kesenian melalui Dewan Kesenian. Itu perlu dong kita tanya. Perlu untuk belajar. Lah kalau nggak kita datangi, gimana kita mau tahu? Tapi ini kan baru tahun pertama, bukan tahun 2016 ya Pak. Kita memang bukan tahun 2016. Tapi program pertama kita bukan di tahun 2016. Tahun berapa? 2018. 2018. Iya. Oh, kenapa sampai begitu lama? Dananya nggak ada untuk bergerak. Baik, jadi setelah 2018 itu mulailah cair dana itu ya, Bung Dharma ya. Lalu seperti apa kira-kira pemanfaatan dana yang sudah digelontorkan oleh pemerintah kota? Secara jumlah kita nggak pernah lebih dari 1 miliar. Kita pertama ajukan itu tahun 2019, itu tahun kedua itu kita ajukan kalau saya tidak salah itu 11 miliar. 11 miliar. Tapi yang kita terima cuma 600. Terima 600. Abang bisa kebayang nggak pemerintah kota ngelihat posisi kesenian dalam perspektif kebudayaan kota dan sangat plural seperti kita begini, dengan pluralitas yang luar biasa seperti dengan ini, anggaran 600 juta ya untuk kerja selama periode 5 tahun. Enggak, 1 tahun. 1 tahun. Oh begitu. 2019. Nah, itulah sebabnya maka di 2020 kita berharap ada upaya perubahan strategi. Melihat kondisi itu kita nggak mungkin membangun satu kegiatan dengan anggaran yang parsial dan kemudian terbatas dengan waktu yang begitu pendek. Iya, iya. Maka dilakukanlah roadmap, penelitian dulu kan kecamatan-kecamatan, kawan-kawan turun ke kecamatan mengambil data, dikumpulin siapa pelakunya, apa masalah. Nah sampai kemudian ada satu perencanaan, hasil itu nanti setelah terkumpul, dianalisis, lalu hasil analisisnya menyebutkan begini kira-kira. Di kecamatan A, oh di sini ada kelompok tari, masyarakatnya suka menari,
suka dengan kesenian tari, maka akan dibikinlah sanggar di situ, atau sanggar yang sudah ada dikuatkan dengan mengirimkan pelatih dari seniman yang dibayar setiap bulan oleh Dewan Kesenian dengan angka waktu itu 3 juta rupiah per bulan pelatihnya. Untuk instruktur ya. Itu struktur. Nah, itu akan dilakukan pada tahun 2020. Akan dilakukan ya? Iya, pada tahun 2020. Pada tahun 2020. Tapi kan 2019 sudah close kasusnya. Sudah jadi kasus. Oh, 2020 kita udah nggak, 2019 kita udah ngajuin lagi budget ke 2020 bang. Karena ada kasusnya. Satu kasus, yang kedua COVID. Covid, Jadi waktu itu dana kita tuh direfocusing. Benar. Refocusing ya. Refocusing 2020. Nah, Jadi boleh tahu Bung Dharma kasusnya apa itu? Penggelapan uang? Penggelapan uang ya. Oleh anggota DKM? Bukan. Oleh staf SKPD. Staf SKPD, katakanlah oknum gitu ya. Nah, ini aduh, tentu sangat memprihatinkan ya. Sangat. Penerimaannya sangat rendah. Ada Terjadi lagi kasus seperti itu, sangat miris sekali ya kehidupan kesenian kita ya. Karena dana itu hilang ya bisa berjalan. Bisa berjalan. Beli minyak aja nggak bisa. Kasihan juga ya. Memang nasib kita seperti itu. Cuman aku pengen satu pesan bang. Kita harus ingat bahwa Dewan Kesenian Medan itu bukanlah wadahnya kesenian, bukanlah wadahnya seniman. Dewan Kesenian Medan itu adalah wadahnya masyarakat untuk membangun tata kelola kesenian. Nah, itu sehingga dengan Dharma, demikian dia diisi bukan hanya oleh seniman, tapi oleh para pecinta seni. Yang kita sebut dengan pecinta seni bisa seniman, bisa tukang beca yang suka bersenian, bisa pedagang yang cinta dengan kesenian, bisa pengusaha, bisa politisi, siapa saja yang dianggap punya kepedulian terhadap tata kelola kesenian dan perkembangan kesenian kota itu. Itulah yang kita ubah dalam konsep Dewan Kesenian Medan. Makanya perwal itu menjadi salah satu hal capaian penting kesenian kota Medan, karena cuma satu-satunya perwal yang pernah ada di Indonesia. Itu terkait dengan keberadaan MKM itu yang menentukan ya soal domisili seniman yang KTP terkait Medan. dengan KTP Medan itu bagaimana kira-kira tanggapan? Itu idenya saya dulu Pak. Ketika itu aku bilang ada persoalan begini, kalau kita mau buat, karena aku juga panitia musyawarah. Aku bilang kalau kita mau buat mengurus Dewan Kesenian ini ke depan, karena dia adalah bicara kota Medan dan menggunakan APBD kota Medan, maka ada baiknya dia harus dibuktikan dengan kependudukan Medan. Jadi ada upaya kemarin untuk memilih itu seniman-seniman yang itu seperti apa kira-kira bentuk menyaringnya? Jadi gini, setiap komite tari, musik, teater, lukis, mereka rapat sendiri macam-macam komunitas. Jadi komunitas teater kumpul sendiri kan di sana. Nah, dari hasil berkumpulnya para komunitas teater tadi, maka diajukanlah kepesertaan. Kenapa dibatasi? Nggak mungkin nanti kalau misalnya nggak dibatasi bisa ribuan orang datang. Jadi prosesnya itu memang bottom up, Bang. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Cuma tadi saya mendengar juga sayangnya kasus itu tadi tentu memprihatinkan bagi kita, kemudian ditambah lagi dengan wabah global yang kita sebut pandemi COVID-19 ini menjadi satu faktor penghambat dari semua aktivitas. Ada nggak kira-kira upaya atau niat daripada Dewan Kesenian Medan kemarin itu untuk mungkin semacam pertemuan lah gitu ya? Musyawarah kesenian itulah nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat. Jadi akan capek sekali Bang melakukan itu berkali-kali jadinya. Itu. Iya dong. Terus sama wali kota gimana? Sudah ada kira-kira audiensi? Kita sudah kirim surat beberapa kali wali kota. Baik, sekian demikianlah obrolan kami dengan Bung Dharma tadi, macam aspirasi apa yang disampaikan Bung Dharma setidaknya mampu merepresentasikan apa sebenarnya yang dialami atau yang dihadapi oleh Dewan Kesenian Medan sebelumnya, menjadi pandangan bagi kita agar kita hatinan ini mudah-mudahan nanti tidak akan ada lagi lah harapannya di tahun 2022 muncul sebuah keterbukaan, transparan dan kejujuran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.